guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Yup, Anap TV in the house guys, again and again. Aduh, macam mana malam tadi? Sakit hatiku ya. Dimana kita tahu Indonesia kalah 2-0 dengan Uzbekistan. Dimana ada unsur-unsur yang paling kita takuti adalah ketidakadilan dalam game. Nyatanya telah berlaku guys. Aduh, ada spekulasi yang menyatakan wasit malam tadi tidak adil. Kenyataannya memang begitu guys. Dimana awalnya kita dapat penalti, terus dibagi tendangan bebas, terus tiba-tiba ada pelanggaran. Macam-macam ya. Memang betul-betul bikin emosi nih, seolah-olah kesalahan timnas tuh disetting oleh mereka guys. Tidak mau Indonesia harus menerima kekalahan, tapi santai guys, kita masih ada peluang lagi untuk Olimpiade. Walaupun Indonesia kalah dengan bangga, dengan pencapaian yang luar biasa. Oke, salah satu video daripada serba timnas ternyata memang disetting penuh dengan emosi. SDY bongkar aib wasit curang ini ya. Ini kalau tidak salah ini wasitnya nih daripada Thailand. Thailand nih kamu tahu lah ya, ada sedikit kegusaran di situ. Tapi lama-lama lah, let's go itu video. Let's go. 좋은 팀이지만 저 또한 좋은 기록을 갖고 있어. Lagi-lagi dicurangi dan diakali wasit. Begini komentar Sintayong yang penuh emosi usai timnas Indonesia dikalahkan oleh Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Namun Guys, sebelum kita bahas videonya, aku rasakan game kali ini akan jadi jadi game penuh kontroversi ya. subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Laga semifinal Piala Asia U23 2024 mempertemukan antara timnas Indonesia versus Uzbekistan. Laga ini berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, tepat pada 29 April pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di laga ini, timnas Indonesia harus kembali menelan pil pahit. Bukan karena kekalahan dari Uzbekistan, namun karena kepemimpinan wasit di laga tersebut. Wasitnya problem ya. Asal Cina, Shen Yinhao menjadi sorotan saat memimpin laga timnas Indonesia versus Uzbekistan. Bagaimana tidak, keputusan wasit tersebut banyak merugikan timnas Indonesia. Sedikit-sedikit memberikan pelanggaran. Bahkan salah satu pemain timnas Indonesia, yakni sang kapten Rizky Ridho, harus diusir dari lapangan usai melanggar pemain Uzbekistan di babak kedua. Bukan hanya itu, wasit Shen Yinhao juga membatalkan gol timnas Indonesia yang dicetak oleh Muhammad Ferrari di babak kedua. Wasit Shen Yinhao menganggap Ramadan Sananta sudah terlebih dahulu terjebak offside sebelum Ferrari mencetak gol tersebut. Banyak offside-nya ya. Hal terlihat sangat jelas saat wasit itu mengecek VAR. Ramadan Sananta tidak terlihat terjebak offside. Pasalnya terlihat tangan dari bek Uzbekistan masih berada lebih jauh daripada postur badan Ramadan Sananta. Tapi guys, kalau kita tengok di sini ya, terlepas daripada kekalahan ini, tetap bersyukur sebenarnya sebab masuk 4 besar, dan ini salah satu pencapaian yang cukup luar biasa. Dan kita boleh ibarat kalau Malaysia mau sampai ke titik ini jujur lah ya, memang sangat-sangat susah. Dan apa yang penting adalah walaupun kalah, tapi dia menang sebagai juara di hati fans-fansnya. Itulah paling Wasit asal Cina ini terlihat sangat-sangat berat sebelah ya. Saat para pemain timnas Uzbekistan melanggar pemain timnas Indonesia, wasit ini seolah acuh tak acuh. Sempat terjadi pelanggaran kepada Pratama Arhan yang dilanggar oleh Kosimov ya. Namun wasit ini tidak memberikan kartu kuning sama sekali. Padahal terlihat pelanggaran itu sangatlah keras. Bahkan pelatih timnas Indonesia Sintayong pun sampai merasa geram dan mendapatkan kartu kuning ya. Usai memprotes asisten wasit dari Shen Yinhao ya. Jadi maksudnya di sini, kalau sampai pelatih timnas pun emosi sama wasitnya, jadi kesalahannya tuh memang kelihatan nyata guys, bukan cuma dibuat-buat ya. Tapi apa masalahnya ini?
melakukan protes lantaran melihat anak asuhnya diperlakukan tidak adil oleh wasit asal Cina tersebut. Sintayong pun diganjar kartu kuning. Uzbekistan pun akhirnya unggul melalui gol Nursaev tepat di menit 68. Gol itu bermula dari umpan silang pemain pengganti Muhammad Qodir dari sisi kiri. Sundulan yang coba dilakukan Rizky Ridho gagal membuang bola umpan silang itu. Bola akhirnya bisa dieksekusi dengan sontekan kaki Nursaev. Usai pertandingan, Sintayong pun meluapkan emosinya saat diwawancarai. Tuh, emosi ya. Ini pertandingan yang sama dengan pertandingan pertama kami saat menghadapi Qatar. Wasit yang memimpin sangatlah berat sebelah, kami sangat dirugikan. Tuh. Pemain sudah bekerja keras semampu mereka. Memang kami Tuh. Yang bikin berat sebelah itu adalah bila wasit di lapangan kan emang Cina. Terus wasit VAR pula orang Thailand. Kita tahu memang dari dulu masalah pada wasit daripada dua negara ini, beberapa negara yang memang ada sedikit masalah ya. Kalau setiap kali timnas Indonesia main dianggap sebagai tim lemah, tapi kami tidak main curang dengan wasit seperti itu. Ini sangat memalukan, ucap Sintayong usai pertandingan. Nah, dengan kekalahan ini, timnas Indonesia dipastikan tidak akan bisa berlaga di laga final Piala Asia U23. Terlepas final, guys. Timnas Indonesia masih menyisakan satu lagi, yakni perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Lawan timnas Indonesia akan ditentukan dari hasil pertandingan Irak melawan Jepang dini hari nanti. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Tapi yang paling penting itu adalah biarlah ya, mungkin tidak ada rezeki di sini dan lupakanlah kekalahan. Kita fokuslah ya untuk tempat yang ketiga, guys. Ingat, kita masih ada lagi tiket ke Olimpiade Paris. Kami Malaysia ini sentiasa menunggu ya kebangkitan ataupun game-game yang akan dihidangkan kepada fans-fans Indonesia. Bertenang, guys, bertenang ya. Nama juga bola ya, ada kalah dan menang, itu adalah kebiasaannya. Sama, guys. Oh, ini wasitnya bikin emosi ya nih ya. Aku pun menjadi tantenya. Ini berapa ya dibayar ya wasitnya nih, guys ya. Nanti kamu komen di bawah selanjutnya.